3 hari kemudian, setelah pertempuran, Tang San menggunakan 3 hari ini untuk mempelajari teknik Great Tomorrow Hammer yang telah diajarkan oleh ayahnya. Setelah mempersiapkan semua hal yang akan dibawa, tengah malam 7 monster Sword diam-diam meninggalkan kemah menuju Pulau Dewa Laut lagi. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. 6 orang langsung menuju kota laut luas, sementara Tang San sendirian menuju hutan besar Stardew berburu binatang roh untuk melengkapi cincin roh dari roh keduanya. Chen Dolei membawa cucunya Chen Renshi ke dalam kuil Dewa Malaikat. Ini adalah langkah terakhir Chen Renshi untuk mewarisi Dewa Malaikat. Tidak lama lagi, dengan bantuan kakeknya, dia akan menjadi Dewa Malaikat. Dia tiba-tiba termenung. Sosok pria yang mengalahkannya tiba-tiba muncul di pikirannya. Tang San, aku akan menjadi Dewa Malaikat. Dan kamu? Bukankah kamu sudah jauh tertinggal? Aku pasti akan datang mencarimu. Ketika kita bertemu lagi, kamu hanya memiliki 2 pilihan, tunduk atau dihancurkan. Selain kakek, kamu adalah satu-satunya pria yang tidak aku benci. Untuk beberapa alasan, ketika dia mengingat nama Tang San, seluruh hatinya terbakar. Pertama kali dia melihatnya ketika perkenalan dengan Peng Zi, dan terakhir kali menjadi musuh. Meskipun Tang San telah menghancurkan usahanya selama lebih dari 1 dekade untuk menyusup ke Hependo, dia tidak membencinya, malah mengaguminya. Suara Chen Dolei membangunkan Chen Renshi dari pikirannya. Gunakan darahmu. Chen Dolei menunjuk ke permata transparan bulat di gagang pedang panjang dan gelap. Darah Chen Renshi terhisap seperti lintah yang kelaparan. Satu persatu cincin roh bermekaran, 6 sayap malaikat membentang di belakangnya. Cahaya emas berkeliaran menyebar di sepanjang permata, sedikit demi sedikit menembus pedang aneh itu. Melihat pemandangan ini, Chen Dolei bergumam dan tertawa. Aku sudah menunggu terlalu lama, Tang Chen. Pada akhirnya, kamu 1 langkah di belakangku. Meskipun aku tidak bisa mencapai level 100, tapi keturunanku masih mencapainya. Sure, ini adalah titik terakhirmu. Ini juga titik akhir kakek. Tidak peduli seberapa menyakitkan itu, kamu pasti akan berhasil. Di masa depan, jika kamu bertemu dolu luar biasa bernama Tang Chen, kamu harus mengalahkannya untuk kakek. Itu adalah lawan seumur hidupku. Sebagai penjaga Dewa Malaikat, Chen Dolei mengorbankan dirinya untuk menyempurnakan pewarisan Dewa Malaikat. Sure, dengarkan. Ada sesuatu yang aku tidak pernah katakan padamu. Alasan ibumu selalu tidak baik padamu, bahkan meninggalkanmu sebagai seorang anak, bukanlah kesalahannya. Itu juga kenapa aku tidak bisa membunuhnya. Ayahmu benar-benar tidak mati oleh tangan Clear Sky Dolo Tang Ho. Dia hanya melukainya. Orang yang benar-benar membunuh ayahmu adalah ibumu, Bibi Dong. Aku tahu seluruh kisahnya. Dan ada satu hal lagi yang harus aku peringatkan. Jika ada satu orang lagi di benua Dolo yang memiliki peluang untuk menjadi dewa, maka itu adalah ibumu. Lalu Chen Dolei berubah menjadi cahaya emas. Perlahan-lahan tubuhnya hilang ditelan oleh cahaya emas itu. Chen Renshi berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya melemah, jiwanya diambangkan jurang. Perlahan-lahan kesadarannya mulai tumbuh kabur. Tiba-tiba 3 sosok muncul bergantian di benaknya. Setiap sosok mewakili obsesi di hatinya, obsesi jahat dan obsesi baik. Bibi Dong dan kakeknya, 2 sosok yang pertama muncul. Lalu sosok ketiga bertahap muncul di benaknya, bahkan membuat Chen Renshi terpana. Mungkinkah ada seseorang lagi yang lebih penting di hatinya selain Bibi Dong ataupun kakeknya? Sosok ketiga yang muncul bertubuh ramping, mata biru, rambut berombak, perlahan berjalan menuju harpa, memainkan melodi yang mempesona. Itu dia. Kenapa dia? Chen Renshi mengerti, semakin obsesi-obsesi ini muncul, semakin penting orang itu baginya. Dia sekarang mengerti, sudah lama sekali. Pria ini diam-diam telah menyusup ke dalam hatinya, bahkan membentuk obsesi ketiganya yang membantunya mencapai level dewa. Dengan tubuh telanjang, Chen Renshi melangkah mendekati pria yang memainkan harpa itu. Saat ini, rasa sakit hatinya berkurang. Sambil menatap pria itu di hadapannya, dia menangis terseduh-seduh. Tang San, kenapa kamu? Dia tidak pernah berpikir bahwa obses ketiga ini sebenarnya disebabkan oleh Tang San. Dia juga baru sadar setelah bertemu Tang San di pavilion bulan, pria ini sudah melekat di hatinya. Dia juga akhirnya mengerti kenapa. Di saat dia mempunyai kesempatan untuk menang dalam pertempuran saat itu, dia masih berharap berulang kali Tang San akan tunduk padanya. Dalam bayangannya, Tang San perlahan berdiri, menghadapnya sambil tersenyum, membuka lengannya lebar-lebar. Chen Renshi tanpa ragu melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tang San. Tanpa sadar, pakaian pria itu juga menghilang. Kedua tubuh telanjang saling berpelukan erat.
Kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya membanjiri hatinya seperti gelombang pasang. Bahkan dia sudah lupa, sekarang dia melakukan pewarisan Dewa Malaikat. Seluruh jiwanya dipenuhi oleh sosok pria itu, menjawab dengan panik, lalu dari pasif ke inisiatif. Jantungnya bergetar, jiwanya bergetar, tubuhnya bahkan kejang ketika klimaks pasang itu berlangsung. Rasa sakit dan penderitaannya, semua kerinduannya meletus sepenuhnya pada saat ini. Di kiul Dewa Malaikat, tubuh Chenrensu sudah mengambang di udara. Keenam sayap di belakangnya terus berdenyut dengan lembut. Seseorang bisa dengan samar-samar melihat bahwa kulitnya sudah menjadi benar-benar merah muda, bahkan cairan mengalir di pahanya. Wah! Chenrensu tiba-tiba berteriak dengan keras, 6 tulang rohnya berubah bentuk menjadi kepingan baju jirah. Dari mulai tangan, dada, kaki, dan terakhir membentuk mahkota Dewa Malaikat. Pewarisan Dewa Malaikat telah sukses. Ketika dia membuka matanya, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas lagi. Wajahnya dipenuhi dengan rasa sedih. Meskipun dia telah mewarisi Dewa Malaikat, dia tidak terlalu bersemangat, bahkan sedikit kecewa dan merasa kehilangan. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin sekali berendam dalam pelukan hangat pria itu. Merasakan bagian tubuh bawahnya terasa sangat licin, Chenrensu bergumam pada dirinya sendiri. Aku sebenarnya ingin... Dia tidak menyangka bahwa Tangsan yang muncul terakhir. Obsesi terdalam yang membantunya menyelesaikan jalan menuju dewa. Bagaimana dia akan menghadapinya lagi nanti? Dia adalah musuh. Hanya ada 2 cara untuk mematahkan obsesi ini. Menaklukkannya atau menghancurkannya. Bibidong di dalam kereta yang sedang menuju Spirit City tiba-tiba kaget merasakan fluktuasi energi yang begitu hebat. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya pelindung Dewa Malaikat. Bagaimana mungkin dia menjadi dewa? Terbang cepat selama 3 hari, Tangsan akhirnya tiba di hutan besar Stardew. Dia juga merasakan akan hadirnya seorang dewa. Dia samar-samar melihat sosok malaikat raksasa muncul di Cakrawala. Matanya fokus pada satu arah. Mungkinkah itu Cendoli? Dalam benaknya, apapun itu, satu-satunya urusan dia adalah bagaimana mewarisi kursi Dewa Laut. Setelah dia mewarisi Dewa Laut, Cendoli bukanlah satu hal yang harus ditakuti. Dalam pemburuannya, Tangsan sudah membunuh 5 binatang roh. Yang pertama dari binatang roh Dark the Pilgrim Tiger. Berumur 60.000 tahun menjadi cincin roh keempat Palu Hautian. Minface Demon Spider Inferior berumur 50.000 tahun menjadi cincin roh kelima. Terakhir, dia membunuh 3 kaisar semut 15 ton bersaudara, berumur 90.000 tahun, dan menjadi cincin roh ke-6, 7, ke-8 Palu Hautian. Di sini pula, Tangsan menyerap 3 cincin roh sekaligus. Setelah menyerap 5 cincin roh ini, Tangsan sudah menerobos level 96. Tapi suara tiba-tiba menggema membuatnya kaget. Semua terserap. Tangsan mencoba mencari arah itu dengan kekuatan mentalnya, tapi dia masih tidak menemukan. Jangan khawatir, jika aku ingin membunuhmu, aku sudah bisa melakukannya 100 kali lipat. Kali ini Tangsan dapat merasakan bahwa itu adalah suara seorang wanita. Bersamaan seseorang muncul di hadapannya dari jarak 10 meter. Dia adalah Chenrensu. Dia sudah lama tiba di sini, bahkan dia melihat adegan ajaib saat Tangsan menyerap 3 cincin roh sekaligus yang membuatnya kagum. Tangsan tidak pernah berharap bahwa orang yang pernah menyamar sebagai putra mahkota Shu Qinghe akan muncul di sini. Setelah bertukar kata yang awalnya biasa, tapi ujung-ujungnya saling bertentangan, Tangsan juga akhirnya menyadari bahwa Chenrensu sudah menjadi dewa. Karena kamu sudah tahu bahwa aku sudah menjadi dewa malaikat, maka tidak perlu bertele-tele. Jika kamu setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh setelah aku menyatukan benua, kamu akan menjadi Raja Benua Lanhao, seorang raja yang sejajar denganku. Aku tidak mengerti, mengapa kamu menganggapku begitu penting? Hanya karena potensiku? Aku hanya akan memberitahumu setelah kamu setuju untuk bergabung dengan Kekaisaran Roh. Sekarang beri aku jawabanmu. Aku percaya, jika kamu dan aku bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di benua ini dapat bersaing. Kalau begitu mari kita bertarung, Tangsan berkata dengan acuh tak acuh. Chenrensu tampak terkejut, menatap Tangsan dengan tidak mengerti. Tangsan jelas tahu bahwa dia sudah menjadi dewa, dan masih memilih untuk bertarung dengannya. Tangsan, jangan bilang kau yakin bisa melarikan diri dariku hari ini. Jangan bilang kamu tidak mendengarkan.
Dia kurusak lebih baik daripada ubin yang utuh. Aku tidak berpikir untuk melarikan diri. Bahkan dalam kematian, aku tidak akan menjadi seorang yang membungkuk dan menyerah. Tekad Tang San yang sombong membuat Chen Rensu sedikit sedih, berbicara tanpa sadar. Siapa yang memintamu untuk berlutut? Jangan bilang kamu tidak mendengarkan. Aku hanya ingin agar kamu dan aku bergandengan tangan, bukan untuk melayaniku. Apa bedanya antara menyerah dan melepaskan keyakinan seseorang? Jika itu kamu, apakah kamu akan melepaskan kekasih, teman, bangsa, dan segalanya untuk dilayani? Kamu? Kemarahan dalam pikiran Shu Kung-he akhirnya benar-benar tersulut. Dengan teriakan ledakan, cahaya kemasan sudah menyebar ke seluruh penjuru. Inilah pertarungan pertama Tang San melawan level dewa, yaitu Dewa Malaikat. Ada banyak kemampuan baru maupun teknik baru dimunculkan Tang San dalam pertarungan ini. Tang San pertama kali menyerang Chen Rensu dengan cara memegang Trisula dengan kedua tangannya dan menyalurkan kemampuan daming Sky Blow Fading Thunder Club. Serangan ini memaksa Chen Rensu yang belum merilis roh dewanya terbang jauh ke udara. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Tang San langsung menyerang lagi dengan cara yang sama. Kedua tangan memegang Trisula, kemampuan One Goes Without Return bahwa Trisula naik berapa kali lipat menjadi 1.080.000 jin dan mendorong Chen Rensu 1 km jauhnya. Melihat Chen Rensu ditekan oleh Trisula di kejauhan, Tang San tidak ragu untuk berbalik dengan cepat melarikan diri, menghilang di hutan besar Stardew. Chen Rensu bahkan kaget, Tang San masih bisa melukainya meskipun dia sudah menjadi dewa. Tang San, bagus sekali. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki alat surgawi. Bagaimana kamu akan bersaing denganku lagi? Chen Rensu melihat luka di bahu kirinya. Darah emas murni sudah berhenti mengalir. Bahkan dia tidak mengejar Tang San yang melarikan diri, karena dia tahu tanpa Trisula ini, Tang San tidak akan bisa mewarisi Dewa Laut. Di kejauhan, Tang San menata ulang pikirannya. Bagaimana cara meninggalkan dengan aman? Terlebih lagi, dia harus mendapatkan Trisulanya. Satu hari penuh, Chen Rensu memindai hutan besar Stardew, dan Tang San akhirnya tidak bersembunyi lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Tang San memandang Chen Rensu yang memegang Trisula di tangan kirinya. Jika kamu menang, maka aku akan bersumpah untuk tunduk kepadamu. Jika aku menang, aku hanya ingin meminta 3 hari. Selama kamu dapat menangkapku dengan kekuatan rohmu, aku akan tunduk kepadamu. Karena itu masalahnya? Aku tertarik untuk mendengar taruhan apa yang kamu sarankan. Kita bertarung tanpa menggunakan senjata surgawi. Batas waktu adalah 1 batang dupa. Jika kamu dapat menangkapku dalam waktu itu, kamu menang. Tapi jika kamu tidak bisa, aku hanya butuh 3 hari. Pada saat yang sama, kembalikan Trisula itu. 1 batang dupa? Tang San, apakah kamu benar-benar percaya diri? Bahkan tanpa menggunakan alat surgawi, aku masih dewa. Disinilah pertama kalinya Tang San melihat cincin roh Chen Rensu, 6 hitam, 3 merah, dan 1 cincin roh ke-10 berwarna emas. Dari cincin roh pertama Tang San sampai yang ke-8 dari roh Palo Hautian sudah meledak, membuatnya beberapa kali terhuyung dan memuntahkan darah, sementara Chen Rensu, pelundung emas di depannya sudah retak. Di kejauhan, Bibi Bidong yang masih dalam perjalanan menuju Spirit City juga melihat dan merasakan pertarungan yang mengerikan ini. Ini, bagaimana mungkin? Mungkinkah ada kekuatan dewa lain? Nana, sampaikan perintahku, percepat kereta ini. Aku juga harus menjadi yang terkuat. Aku juga harus mewarisi kursi dewa itu. Tang San, kamu sudah terlalu banyak menciptakan keajaiban. Bahkan tanpa Trisulamu, kamu masih punya kekuatan. Tapi itu masih belum cukup. Ini adalah akhirmu. Secara bersamaan, bayangan pedang malaikat sudah dirilis menuju Tang San. Tunggu, aku masih punya 1 cincin roh, dan masih punya 1 serangan lagi. Chen Rensu dari tadi bahkan tidak menyerang, dia hanya memblokir setiap serangan Tang San. Dia sangat percaya diri, Tang San tidak akan pernah mampu mengalahkannya, dan selalu memberikan kesempatan buat Tang San untuk menyerang. Nona Chen Rensu, kamu harus bangga. Setelah aku datang ke dunia ini, kamulah orang yang pertama merasakan teknik ini.
Inilah serangan terakhir yang dimiliki oleh Tangsan. Cincin roh ke-9 bersinar, membantunya mengisi kekuatan rohnya. Teknik senjata tersembunyi peringkat 1 sekte Tang, air mata Guan Yin, langsung menembak ke arah jantung Chen Renshu. Bayangan pedang malaikat akhirnya padam juga. Dia menatap kaget ketika dia menundukkan kepalanya, melihat lubang kecil tepat menuju jantungnya. Ya, Chen Renshu sudah merasakan ada yang salah pada jantungnya sekarang. Dengan wajah yang marah dan tak percaya, Chen Renshu berteriak, "Pergi sebelum aku berubah pikiran. 3 hari waktu yang ditentukan." "Terima kasih." Lalu Tangsan menghilang di kejauhan. Menatap Tangsan pergi di kejauhan, Chen Renshu memuntahkan darah yang dia tahan dari tadi. "Tangsan, oh Tangsan, bahkan setelah aku pun menjadi dewa, aku masih tetap kalah darimu." "Terima kasih pujiannya." Chen Renshu kaget melihat Tangsan sudah berdiri di dekat Trisula. Kalau bukan karena jantungnya sudah rusak, dia akan menghentikannya. Meskipun dia dewa sekarang, dia masih butuh waktu untuk memulihkan jantungnya. Bagaimana mungkin Tangsan akan rela meninggalkan Trisulanya? Meskipun ini tidak termasuk dalam taruhan mereka, Chen Renshu tidak setuju mengembalikan Trisula meskipun Tangsan akan menang. Tangsan hanya berpura-pura pergi di kejauhan, lalu menggunakan pasti Cosmic Shroud untuk bersembunyi dan kembali lagi untuk mengambil Trisula. 4 jam lagi sebelum waktu yang ditentukan akan habis. Ini masih belum cukup buat Tangsan untuk melarikan diri menuju lautan. Dia masih saja terperangkap oleh Chen Renshu yang sudah memulihkan jantungnya yang rusak, dan sekarang bahkan dengan kekuatan penuh. Chen Renshu memandangi Tangsan di bawah. Dia bahkan tidak banyak bicara. Dia tidak mau gegabah lagi. Baju jirah Dewa Malaikat sudah terpakai. Jika dia sudah memakai baju jirah dari awal, bagaimana mungkin Tangsan akan dapat melukai jantungnya? Pedang malaikat sudah dirilis dan langsung menuju Tangsan di bawah. Ketika melihat ledakan yang mengerikan, ada jejak penyesalan di hatinya. Mustahil bagi Tangsan selamat dari serangan ini. Bagaimanapun, Tangsan adalah satu-satunya pria yang dia sukai, bahkan menjadi kelemahannya. Tapi ketika mental surgawinya merasakan ada pergerakan di bawah tanah menuju lautan, dia tersenyum lega. Dia tidak mati. Ketika Tangsan melihat serangan pedang malaikat Chen Renshu, cincin roh pertama Palu Haotian langsung bersinar. Kemampuan kedua dari cincin roh Erming, Force of Earth, diliris. Palu Haotian langsung mengebor ke dalam tanah, menghilang dan berlindung di bawah tanah menuju lautan. "Baiklah Tangsan, kamu benar-benar licik." Chen Renshu langsung terbang menuju bekas lubang yang berdiameter 1 meter untuk mengejar Tangsan di bawah tanah. Setelah berjarak 150 meter dari Tangsan, dia melakukan serangan lagi. Tapi lagi-lagi serangan level dewanya diblokir oleh Tangsan dengan kemampuan cincin roh ke-8 Palu Haotian yang berasal dari Kaisar Semut 15 ton. Serangan kedua Chen Renshu masih bisa diblokir oleh Tangsan dengan meledakkan 8 cincin roh sekaligus. Bahkan Tang Chen maupun Tang Hao tidak pernah melakukan hal semacam ini. Tapi itu membuat kekuatan rohnya diambang kehancuran. Bahkan tenaganya sudah terkuras habis. Menghadapi serangan ketiga Chen Renshu, Tangsan tidak punya tenaga lagi. Yang dirasakan hanya niat membunuh Chen Renshu yang kejam. "Ayah, Ibu, Xiao, maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janjiku." Tepat ketika Tangsan berada di ambang dihancurkan oleh Chen Renshu, nafas santai yang pelan bergema di kedalaman jiwanya, dan Chen Renshu merasakan seluruh tubuhnya mengencang. Gelombang energi besar langsung bergulir secara paksa meniupnya. Sosok ilusi emas tinggi 3 meter melayang dan Trisula sudah ada di tangannya. "Dewa Laut? Tidak, kamu bukan Dewa Laut. Paling kamu hanya memori yang kau tinggalkan di dunia ini." "Itu benar. Memang ini hanya niat surgawi yang kutinggalkan sebelum aku pergi. Nona muda, meskipun kamu sudah menjadi Dewa Malaikat, ini bukan tempat yang cocok untukmu. Langitlah seharusnya menjadi kekuasaanmu." Chen Renshu lalu mencibir. "Lalu apa? Kamu hanya sebuah pemikiran. Apakah kamu yakin bisa menghentikanku untuk membunuh Tangsan? Bagaimana kalau kamu mencobanya?" Chen Renshu sudah berubah menjadi 9 bayangan. Setiap bayangan memiliki panas api matahari. Bercampur dengan kekuatan suci malaikat, langsung menembak ke arah bayangan Dewa Laut. Bayangan Dewa Laut mengangkat Trisula, lalu Trisula menyatu dengan tubuhnya. Cahaya keemasan lembut langsung menyebar seperti ombak. Jantung Trisula bersinar, menarik kekuatan sejati Dewa Laut, yaitu kekuatan samudera yang tak terbatas.
Dua kekuatan dewa saling bertabrakan, menimbulkan ledakan yang mengerikan. Meskipun Chenrensu tidak terluka dalam tabrakan, tapi masih menerbangkannya 10 km jauhnya. Sementara di pihak Tangsan, jantung Trisula sudah hancur berkeping-keping. Dewa Laut, aku telah membuatmu kecewa. Tidak, kamu sudah melakukan dengan sangat baik. Bahkan aku tidak pernah berpikir bahwa penerus yang aku pilih akan sangat luar biasa. Kali ini, aku benar-benar akan meninggalkanmu. Niat surga yang tersisa di dunia ini sudah habis. Di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kamu mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan saat menerima warisanku. Selamat tinggal anakku. Semoga warisanmu lancar. Di tempat yang jauh, 6 orang sudah menunggu dengan was-was. Mereka juga melihat ledakan yang mengerikan itu, terlebih lagi Xiao yang sudah mondar-mandir dari tadi. Tiga ledakan di laut berjarak 500 meter dari tepi pantai, membuat gelombang kecil terus-menerus menerjang pantai. Di saat yang sama, Tangsan sudah muncul di langit, dan langsung terbang menuju 6 orang yang sedang menunggu. Xiaosan, kenapa kamu datang dari laut? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepat ikuti aku ke laut. Di saat yang sama, merek Trisula di dahinya cerah, pelindung laut luas dari fase Cosmic Shroud dirilis dan membungkus mereka semua. Tak lama kemudian, Xiaobai sudah muncul menuju mereka dan membawa mereka ke tengah lautan. Seperempat jam kemudian, Chenrensu sudah tiba di pantai, tapi dia sudah kehilangan jejak Tangsan. Sambil menatap laut yang tak terbatas, dia bergumam, Tangsan, karena kamu sudah melangkah ke jalan menuju warisan Dewa Laut, aku akan menunggumu di sini. Jadi bagaimana kalau kamu menjadi Dewa Laut? Mari kita bersaing. Apakah Dewa Lautmu luar biasa, atau Dewa Malaikatku yang lebih kuat? Setelah situasi aman, barulah Tangsan menceritakan semua pada teman-temannya apa yang sedang terjadi. Aku harus mewarisi Dewa Laut. Setelah aku menjadi Dewa Laut, aku yakin 100% bisa mengalahkannya. Tapi sebelum kita pergi ke Pulau Dewa Laut, aku masih kekurangan 1 cincin roh. Tentu semua orang tahu apa yang dimaksud Tangsan. Setelah 3 hari berlalu, mereka akhirnya tiba di wilayah Raja Paus Iblis Laut Dalam, ditemani oleh klan Xiaobai, Raja Paus Putih. Lalu Tangsan ditemani Ma Hongjun mendekat, yang sudah merilis avatar rohnya, Phoenix berkepala 8. Sementara yang lain menunggu jauh, satu persatu dari mereka berdiri di atas Paus Putih. Yang Rongrong langsung memberikan dukungan pada Tangsan. Dai Mubai dan Zhu Ziqing sudah siap-siap bergandengan tangan. Tangsan melolong, golongannya seperti sonar yang memekikkan telinga, dan lolongannya juga diisi dengan niat membunuh yang kejam. Jadi itu kamu? Suara dalam bergema dari laut. Kamu mengenaliku? Pewaris Dewa Laut, bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Aku ingin tahu, apakah menelanmu dapat membantuku menerobos ke langkah terakhir? Aku juga ingin melihat apakah kamu dapat menelanku atau membunuhku. Dari percakapan mereka, Tangsan baru tahu jika Raja Paus Iblis bukanlah binatang roh 200.000 tahun dari awal perkiraannya, tapi hanya selangkah lagi menuju dewa. Raja Paus Iblis sebenarnya sudah berumur 1 juta tahun, dan Dewa Laut adalah musuhnya. Jika bukan karena Trisula Dewa Laut, matanya tidak akan menjadi buta sebelah. Biarkan aku menelanmu dan menerima warisanmu. Aku akan menjadi Dewa Laut yang baru. Secara bersamaan, ekor raksasa dengan kekuatan penuh menyerang Tangsan. Kemampuan tulang roh Daming, Sky Blue Fading Thunder Club dirilis. Secara bersamaan, cincin roh ke-9 Kaisar Biru Perak bersinar. Kemampuan Sky Blue Dragon Spirit ditambah dengan dukungan Rongrong. Belum lagi sosis Oscar, Air Godfly. Serangan Tangsan ini sudah setara dengan kemampuan dewa. Meskipun ekor raksasa Raja Paus Iblis dapat menghancurkan serangan Tangsan, tapi Trisula masih mampu menikam ekor raksasa itu, memotong kulitnya, menusuk dalam-dalam membuatnya menjerit kesakitan. Tubuh besar Raja Paus Iblis berguncang sekuat tenaga agar Tangsan terhempas. Tapi guncangan itu tidak mampu membuat Tangsan bergerak. Trisula masih tetap menusuk. 8 tombak laba-laba yang sudah berpulus ke tongkat dewa menancap ke tubuh Raja Paus Iblis. Tangsan masih belum berhenti. Tangannya menumpahkan racun air mata es dan api yin yang ke setiap bekas lubang tusukan 8 tombak laba-laba. Trisula yang masih menancap di tubuh Raja Paus Iblis diseret, meninggalkan luka yang panjang dan memperlihatkan dagingnya.
Kekejaman yang dilakukan Tang San membuat Raja Paus Iblis Laut Dalam mengubah bentuknya menjadi manusia. Sekali lagi, Tang San menggunakan teknik Great Tomorrow Hammer dan memaksa Raja Paus Iblis dalam bentuk manusia beberapa kali terhuyung, bahkan membuatnya pucat. Dia tidak mengerti kemampuan apa yang dimiliki Tang San sehingga dia merasakan ancaman yang sangat besar. Dalam pertarungan selanjutnya, Raja Paus Iblis bahkan lebih ganas, mengeluarkan inti kekuatannya. Dia bahkan menyerang Ning Rongrong yang dari tadi terus-menerus memberikan dukungan pada Tang San. Tapi dengan bantuan Dai Mubai dan Zhu Ziqing yang sudah melakukan Pusi Roh Neraka Macan Putih bisa memblokir serangan Raja Paus Iblis. Lawanmu adalah aku. Segera 6 cincin roh Palu Hautian yang terakhir meledak sekaligus. Cahaya emas yang sangat besar benar-benar kental pada Palu Hautian. Bahkan, ini pertama kalinya dia melakukannya. Di pertarungan sebelumnya dengan Chen Renshu, cincin yang dia ledakkan berasal dari roh Kaisar Biru Perak, bukan dari roh Palu Hautian. Di belakangnya, samar-samar muncul bayangan marah tua, diiringi niat membunuh yang kejam mengembun. Ini adalah kekuatan Dewa Asura. Dua kekuatan tingkat dewa bertabrakan. Raja Paus Iblis sudah gemetaran, sementara Tang San, darah sudah keluar dari mulut, hidung, telinganya. Bayangan merah tua pun sudah menghilang. Melihat Raja Paus Iblis akan lari yang sudah mengubah bentuk aslinya, Tang San menyerang lagi dengan mata setan ungu yang sudah berevolusi menjadi cahaya iblis Asura tepat kepala Raja Paus Iblis. Serangannya masih belum berhenti. Dengan dukungan Rongrong dan Oscar, kekuatan roh Tang San yang semula lemah akhirnya kembali normal. Peringkat kedua teknik senjata tersembunyi Sekte Tang, Body Blood meletus. Hasilnya, Raja Paus Iblis Laut Dalam yang hanya selangkah lagi menjadi dewa, akhirnya mati. Delapan tombak laba-laba Tang San sudah menancap di tubuh Raja Paus Iblis. Secara bertahap, terus-menerus menyerap energi Raja Paus Iblis. Lalu Tang San menyalurkan energi yang diserap kepada teman-temannya dan beberapa paus putih melalui benang emas. Dengan adanya benang emas ini, setiap orang sudah terhubung pada Tang San. Xiaobai berkali-kali memperingatkan Tang San agar dia membelah kepala Raja Paus Iblis, karena setiap binatang roh ikan paus di kepalanya terdapat otak atau mutiara, bahkan lebih berharga dari cincin roh maupun tulang roh. Meskipun Tang San tidak mengerti kenapa Xiaobai terus mendesaknya agar mengambil otak atau mutiara ini, kenyataannya otak atau mutiara ini nantinya akan sangat berguna bagi Tang San saat pewarisan Dewa Laut. Karena mutiara inilah nantinya yang akan menggantikan jantung atau hati Trisula yang sudah rusak. Cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang berwarna emas murni, sama seperti warna cincin roh ke-10 Chen Renshu, menjadi cincin roh terakhir Palu Hautian. Dan tulang punggungnya menjadi tulang roh terakhir Tang San. 19 cincin roh dan 7 tulang roh menjadikan Tang San seseorang yang sangat mengerikan. Setelah menyerap cincin dan tulang roh dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, kekuatan roh Tang San akhirnya menembus level 99, dan afinitas Dewa Lautnya mencapai 99%, dan juga telah menyelesaikan persidangannya. Tinggal kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menyelesaikan langkah terakhirnya untuk menjadi Dewa Laut. Sementara teman-temannya yang juga ikut menyerap energi Raja Paus Iblis, kekuatan roh mereka juga meningkat. Dai Mubai sudah menembus level 88, Ning Rongrong level 87, Ma Hongjun dan Zhu Ziqing level 86, Oscar level 85, sementara Xiaowu berada di level 81.